Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kamu kenapa batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, sebelumnya sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, makhluk hidup bergerak, kemudian bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan, berkembang biak. Kemudian, makhluk hidup makan dan minum serta peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kita akan lihat ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi dua. Yang pertama, bergerak aktif merupakan proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, bergerak tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak: manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap, ikan bergerak dengan cara berenang di air, burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ini merupakan contoh bergerak. Yang kedua, ciri makhluk hidup bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup: manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, tumbuhan bernafas menggunakan stomata, mulut daun, dan lentisel. Kemudian kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia ternyata dipengaruhi oleh makanan dan minuman juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan pada makhluk hidup kita bisa lihat contoh dari daur hidup ayam, dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Yang kedua, contoh fase kucing, dari anak kucing kemudian menjadi kucing muda dan kucing dewasa. Nah, ini merupakan contoh dari pertumbuhan tumbuhan. Bisa lihat gambarnya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Sekarang kita akan lihat cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama, berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Yang kedua, berkembang biak dengan cara bertelur. Apa saja? Yang pertama, ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Yang kelima,
makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan karena jika makanan yang tidak bersih akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Sekarang kita akan lihat contoh makanan makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan mendapatkan energi dan air untuk proses fotosintesis. Sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dari dalam tubuhnya. Selanjutnya, kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri-ciri yang keenam, PK terhadap rangsangan atau iritabilitas dan kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Sekarang kita lihat yang pertama. Pupil mata manusia akan mengecil secara spontan, biasanya akan menutup mata kita sendiri. Yang kedua, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Yang ketiga, contohnya adalah buah pada pohon kaca Cina akan meletus jika disentuh. Kemudian landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Oke, dan kesimpulannya adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Salah satunya dengan cara menjaga kesehatan tubuh, makan minuman yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.